bosku, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Prediksi Sport Channel. Di perjumpaan kali ini mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, lancar usahanya dan juga dimurahkan rezekinya bosku. Untuk video kali ini atau prediksi kali ini saya memakai kartu ramalan kembali yang biasa dipakai oleh para peramal nasional maupun internasional bosku. Untuk prediksi kali ini saya akan membaca pertandingan di babak pertama dan juga babak kedua, yaitu pertandingan ini perempat final Piala Asia U17 2025 antara Timnas Indonesia U17 versus Korea Utara U17, di mana pertandingan ini akan digelar pada Senin 14 April 2025. Kick off pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya live di RCTI dan juga di Vision Plus bosku. Di dalam klasemen grup C, di mana timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia dan juga Korea Selatan. Untuk timnas Indonesia berada di peringkat pertama dengan mengoleksi 9 poin. Di peringkat kedua ada Korea Selatan mengantongi 6 poin. Di peringkat ketiga ada Yaman mengoleksi 3 poin. Dan peringkat keempat ada Afghanistan mengantongi 0 poin. Apakah mungkin timnas Indonesia akan lolos ke babak semifinal di Piala Asia U17 2025 bosku? Dan inilah babak 8 besar di Piala Asia U17 2025 pada hari ini bos. Jadi kalau kita lihat dari head to head kedua tim tersebut, untuk timnas Indonesia mengantongi 3 kali kemenangan atas Korea Utara dan juga tim lainnya bosku. Di sini dengan tim lain bosku ya. Dengan tim lain sudah mengantongi 3 kali kemenangan, 1 kalah dan 1 kali seri. Sedangkan Korea Utara ini mengantongi 3 kali kemenangan dan 2 kali seri bosku. Untuk top skor pada hari ini, per hari ini bosku, di posisi pertama ada Evandra dari timnas Indonesia mengoleksi 3 gol. Di posisi kedua ada Minato Yoshida dari Jepang mengoleksi 3 gol. Di posisi ketiga ada Asilbek Alif dari Uzbekistan mengoleksi 3 gol. Di posisi keempat ada Pak Hwang dari Korea Utara mengoleksi 2 gol. Dan di posisi kelima ada Hasanov dari Uzbekistan mengoleksi 2 gol bos. Selanjutnya merupakan top asis sementara Piala Asia U17 2025 per hari ini. Di posisi pertama ada Sodikov dari Uzbekistan mengoleksi 2 asis. Di posisi kedua ada M Gamal dari Uni Emirat Arab mengoleksi 2 asis. Di posisi ketiga ada Sahabigoli dari timnas Indonesia. Posisi keempat ada Nataki Posri dari Thailand. Di posisi kelima ada Erim Betov dari Uzbekistan, sama-sama mengoleksi 1 asis bosku. Baik, langsung saja ke inti dari prediksinya bosku. Di sini saya akan memakai babak pertama dan babak kedua untuk prediksi kali ini bosku. Saya akan membaca kartu tersebut di awal babak. Di babak pertama maksudnya bosku, ini dia saya ambil kartu yang tengah untuk timnas Indonesia terlebih dahulu di babak pertama. Di babak pertama timnas Indonesia memiliki mimpi buruk ya bosku. Di sini timnas Indonesia masih pertahanannya masih kacau ya. Untuk babak pertama timnas Indonesia masih kacau di babak pertama, sehingga timnas Indonesia memiliki mimpi yang buruk untuk babak pertama ini. Maka dari itu untuk timnas Indonesia memiliki kesedihan di sini bosku. Sedih sekali, gelap sekali untuk timnas Indonesia untuk menang ke Korea Utara di babak pertama ini. Apakah Korea Utara memiliki kartu yang sama atau tidak? Di babak pertama untuk Korea Utara kita ambil kartunya bos.
Di babak pertama timnas Indonesia memiliki The Empress bosku. The Empress ini memiliki kesenangan di babak pertama sehingga dalam tim lebih solid daripada timnas Indonesia di babak pertama ya bosku, sehingga dari belakang sampai ke depan para pemainnya bosku, dari back sampai striker itu memiliki pemikiran yang bagus, tim yang fokus di babak pertama untuk Korea Utara, sehingga di babak pertama ini Korea Utara bisa menguasai pertandingan ini bosku, atau penguasaan bola yang cukup bagus. Kita coba untuk babak kedua untuk kedua tim tersebut milik timnas Indonesia. Nah, timnas Indonesia di sini akhirnya bisa bermimpi bosku, akhirnya bisa berhasil mencapai tujuan, yaitu dengan memberikan, ini ada tangan yang memberikan trofi bosku, yaitu memberikan keajaiban. Mungkin yang jelas dari Tuhan yang Maha Kuasa ya bosku, bahwa keajaiban itu akan datang, karena ini merupakan rezeki maut ya bosku. Kemenangan itu hanya Tuhan yang bisa mengaturnya bosku, sehingga di sini di babak kedua timnas Indonesia memiliki keajaiban, tim yang solid yang sangat fokus untuk timnas Indonesia, sehingga timnas Indonesia bisa membuahkan gol, bisa mencetak gol di babak kedua untuk timnas Indonesia bosku, di depan supporternya sendiri bos, atau juga di depan supporter Korea Utara. Sedangkan Korea Utara di sini sudah santai bosku ya, sudah santai, tetapi di sini masih dalam posisi yang kurang baik untuk Korea Utara bosku, tidak memiliki keajaiban untuk Korea Utara di babak kedua, sehingga pertandingan ini masih bisa beruntung untuk timnas Indonesia bosku ya, karena timnas Indonesia di sini memiliki tim yang solid yang fokus di babak kedua, sehingga babak kedua ini timnas Indonesia bisa membalas kekalahan di babak pertama bos ya. Maka dari itu untuk pertandingan ini masih lebih unggul timnas Indonesia, meskipun di babak pertama timnas Indonesia memiliki kesedihan, mimpi buruk bosku, sehingga timnas Indonesia bangkit, comeback di babak kedua ya bosku, sehingga timnas Indonesia bisa memiliki kemenangan di di pertandingan kali ini. Untuk skor akhirnya nanti tipis sekali bos untuk pertandingan ini, yaitu 2-1 untuk kemenangan timnas Indonesia ini sepertinya bosku, kalau kita lihat dari kartunya. Menurut Anda berapakah skor akhir dalam pertandingan ini bosku? Langsung tulis di kolom komentar ya bos. Ini hanya prediksi semata, tidak perlu terlalu dibuat acuan. Ini bukan untuk kesyirikan ataupun kemusyrikan, mohon maaf ya bosku yang sebesar-besarnya. Ini hanya hiburan semata, hanya menebak skor, hanya memprediksi skor saja bosku.